Selamat hari Tuhan, saudara-saudara sekalian. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Romargo, di channel Heavenward. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil pada hari Minggu ini, yaitu dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 13, yaitu ketika Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Nah, ada 3 hal yang dapat kita tarik dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 13 ini. Yang pertama adalah dari ayat 9 yang berbunyi, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, ini satu pelajaran yang pertama yang dapat kita tarik dari Injil ini. Mungkin banyak yang masih bingung dengan kalimat di Injil ini. Kenapa Tuhan seakan-akan ngajari kita untuk tidak berbuat tidak jujur, untuk mengikat persahabatan dengan cara yang tidak jujur. Ini bukan itu maksudnya, saudara-saudaraku. Ini satu kesatuan ya, ketika kita mengatakan mamon yang tidak jujur. Nah, itu satu hal ya, mamon yang tidak jujur. Dia menggambarkan adalah fasilitas-fasilitas duniawi ini, saudara-saudaraku. Jadi hal-hal yang duniawi, jika kita memanfaatkannya dengan baik untuk membina persahabatan, untuk berbuat kasih, maka kita akan mendapatkan harta surgawi. Maka tadi Tuhan mengatakan, jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Artinya apa? Kita mendapatkan kebahagiaan kekal dengan mempergunakan mamon tadi, fasilitas-fasilitas duniawi tadi, dengan baik, dengan kasih. Kemudian hal yang kedua yang dapat ditarik pelajaran adalah dari ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Nah, kita sudah paham akan hal ini ya, bahwa kita diminta untuk setia dalam perkara-perkara kecil, supaya kita pun mendapatkan kepercayaan untuk handle perkara-perkara yang lebih besar. Ini sangat umum sekali, dan kita diingatkan dan kita diminta untuk terus berjuang untuk setia dalam perkara sekecil apapun. Yang ketiga, dari ayat 13, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Nah, ini saudara-saudaraku, seringkali dalam kehidupan menggereja kita istilahnya ya, mendua hati. Kita ikut dunia, kita juga ikut Tuhan. Kita mengagung-agungkan keduniawian kita, sekaligus kita rajin ke gereja. Kita berdoa novena, sekaligus kita merdukun untuk cari kesembuhan, untuk cari supaya apa yang kita inginkan dapat terwujud. Itu disebut mendua hati, dan Tuhan sangat membenci mendua hati. Saudara-saudaraku, lepaskan itu semua. Jika ada yang masih mendua hati, apalagi kebanyakan merdukun itu ya, punya ilmu-ilmu, puasa bukan lagi untuk Tuhan, bukan lagi untuk sebuah persembahan kasih, tetapi punya keinginan supaya dapat kekuatan, dapat jimat ya. Jadi itu tolong dilepas. Tuhan sangat membenci mendua hati. Kita diminta untuk utuh datang kepada Tuhan. Maka tadi dikatakan tidak bisa kita menyembah mamon sekaligus menyembah Tuhan. Tidak, Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan kita adalah Tuhan yang pencemburu. Dia hanya ingin dicintai, menjadi satu-satunya yang kita cintai di dalam hidup kita. Maka sekali lagi, yang punya jimat, yang punya kekuatan-kekuatan, yang ingin
topo sana semedi, lepas itu semua. Cukup sampai di sini, datang kepada Tuhan seutuhnya. Amin. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.